Perkenalkan, nama saya Irfan Berlihan. Saya mahasiswa Trisakti School of Management. Saya ingin mempresentasikan tentang sharing knowledge. Apa yang ini saya sharing yaitu tentang memotivasi diri sendiri untuk meraih kesuksesan. Kita geser riset pertama, itu ada apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang ada di dalam diri untuk mencapai keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Bagaimana cara kita memotivasi diri kita yang tinggi? Itu pertama, ketika saya ambil contoh dari diri saya sendiri. Saya ingin membeli motor baru atau mobil baru dengan hasil uang saya sendiri dan tanpa minta duit orang tua. Dari situ saya termotivasi untuk lebih kerja keras, giat, dan rajin untuk menghasilkan uang, yang mana uang itu akan saya pakai untuk membeli barang impian saya gitu. Nah, cara kita untuk memotivasi orang gimana sih? Kita harus tahu nih di mana posisi kita berada. Kalau saya mah contohkan diri saya dengan teori Maslow, itu ada 5. Ada physiological needs, safety needs, ada social needs, esteem needs, dan self-actualization. Physiological needs saya sudah tercapai, saya sudah mempunyai baju, mempunyai rumah, dan saya sehat jasmani rohani, saya bisa makan. Safety needs, saya merasa aman karena saya dilindungi orang-orang yang baik. Terus saya kalaupun kalau ada apa-apa di jalan, saya punya asuransi yang bisa membackup diri saya. Lalu ada social needs, saya mempunyai mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya, teman-teman saya, sahabat saya, bahkan pacar saya yang sangat menyayangi diri saya dan terus support diri saya untuk mencapai kesuksesan saya gitu. Nah, yang sebelum tercapai adalah esteem needs dan self actualization yang mungkin akan saya capai di masa yang akan datang ketika saya sudah mulai bekerja. Esteem needs karena saya ingin itu penghargaan, saya ingin mendapatkan penghargaan ketika saya menjalani proses untuk mencapai kesuksesan. Ketika kesuksesan itu berhasil, saya bisa mengakui diri saya kalau saya bisa mencapai self actualization. Hal positif apa nih yang paling menonjol yang dimiliki anak muda menurut Mbak Nani? Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Itu positif sekali ya. Iya, dan yang lain menurut saya itu satu hal sih yang harus dilakukan anak muda, berani coba, kalau gagal nggak ragu untuk nyoba lagi. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan punya kemauan untuk terus mau coba sampai berhasil. Pesan yang kita bisa ambil dari Najwa Shihab tadi adalah kita sebagai anak muda harus terus bekerja keras, terus mencoba, dan jangan pernah menyerah, terus semangat, dan jangan takut gagal. Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Semangat terus kita sebagai anak muda. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, slide selanjutnya itu ada teori komunikasi. Nah, komunikasinya itu ada agresif dan asertif. Agresif apa? Itu lebih cenderung mengurangi hak orang lain dan merendahkan orang lain atau mengendalikan orang lain. Kalau asertif, komunikasi terbuka, lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, dan tidak menaruh perhatian pada hasil, dan lebih mengutamakan perasaan antar hubungan manusia gitu. Contohnya ya, ketika saya berbicara kepada kelompok, ini dari segi komunikasi agresif. Jadi gini ya, gue mau tugas ini dikumpulkan minggu depan gitu, dari tugas yang kita sudah bagikan. Nah, kalau kita menggunakan komunikasi asertif, jadi gini ya teman-teman, alangkah baiknya kita yang sudah dibagikan tugasnya per anggota paling lambat dikumpulkan seminggu sebelum deadline dari dosen minggu depan ya. Dari situ terlihat berbeda karena kalau asertif itu lebih memikirkan dan lebih tidak memberikan pressure. Dia lebih pertama mengutamakan memikirkan orang lain. Karena saya juga cenderung memilih komunikasi aktif karena menghargai dan mendengarkan orang lain. Efisiensi waktunya pun lebih tinggi, dan ketika mencapai goals pun bisa lebih sukses dari akademik maupun bisnis karena dari sharingnya berbagai dari kepala sehingga semua itu bisa berjalan dengan lancar dan kemauan semua anggota. Next yuk, ini ada komunikasi efektif, yaitu ada respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Pertama kita bahas respect yuk, saling menghormati, yaitu
kita dalam berkomunikasi ataupun mengirim pesan kita harus menghormati baik muda atau tua. Bisa saja kita mendapat pelajaran baru dari orang yang muda atau orang yang lebih tua dari kita. Lalu ada empati, ketika orang lain itu mengirim pesan kepada kita dengan perasaan sedih, kita harus bisa merasakan sedih itu agar kita memahami apa yang orang itu sampaikan, apa yang orang itu rasakan, sehingga terjadilah saling komunikasi yang jelas dan yang apa yang disampaikan gitu, audible, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa dengan baik dan dimengerti agar orang lain tuh langsung bisa berpikir dan paham gitu apa yang kita bicarakan, dan kita bantu dengan langsung intinya pada persoalan ketika berbicara, bantu dengan gerak tubuh dan bantu dengan contoh atau gambar begitu. Lalu ada clarity, itu kejelasan. Nah, kita dalam berbicara kita harus memberikan kejelasan kepada penerima pesan agar mengurangi penafsiran atau ambigu yang kita tidak inginkan yang dapat menambah atau menimbulkan dampak. Maka dari itu kita harus memberikan kejelasan baik dari segi bahasa yang mungkin berbeda sehingga kita bisa menyatukan satu frekuensi dalam pembicaraan. Jangan sampai ada frekuensi lain yang bisa membuat penerima pesan itu berpikir lain tentang apa yang kita sampaikan begitu. Lalu humble, rendah hati. Kita harus tetap rendah hati kepada siapapun, baik penerima pesan itu ataupun ketika kita mengirim pesan begitu. Lalu selanjutnya kita geser, kita ada teori prososial, yaitu saya berpikir kayak teori prososial itu saya membantu orang lain dalam membahagiakan maupun kesuksesan tanpa saya meminta harapan langsung dari apa yang saya lakukan itu, dan bisa saja itu menimbulkan resiko bagi saya, tapi buat saya yakin saya bisa sukses dan bahagia kalau saya bisa mensukseskan dan membagikan orang lain maupun orang di sekitar saya gitu. Ada rumus receh nih, yaitu ada rumus bahagia, ada rumus hubungan, hidup sederhana, dan susah probability. Rumus kebahagiaan itu kebahagiaan lebih besar daripada realita sampai ekspektasi, karena artinya bahagia harus lebih besar daripada realita, karena apabila kita kecewa dari ekspektasi yang terjadi, kita tidak akan terlalu kecewa karena kita mempunyai rasa bahagia yang begitu besar. Nah, selanjutnya rumus hubungan. Ketika kita menjadi hubungan dengan teman, pacar, ataupun keluarga, kita harus pastikan bahwa itu tidak menghambat kita dan terus mensupport kita agar kita lebih termotivasi dan berkembang lebih baik ke depannya, dan tentunya tidak toksik. Selanjutnya ada rumus hidup sederhana. Nah, kita harus bisa hidup lebih hemat, kan hemat pangkal kaya. Kita harus bisa menabung agar kita bisa membeli apapun yang kita mau gitu, karena kunci kesuksesan adalah kita bisa memanage uang. Selanjutnya yang terakhir itu adalah rumus sukses probability. Sukses sama dengan Q1-nya sama dengan kesenangan hati orang tua, tambah Q2-nya yaitu banyaknya kita bersedekah kepada orang lain atau yang kita berikan. Contoh, ketika saya hamilnya 1 minggu sebelum sidang skripsi, saya membahagiakan hati kedua orang tua saya, terus saya bersedekah dan beramal kepada orang yang lebih membutuhkan atau yang tidak mampu seperti yatim piatu begitu. Dan terakhir ada quotes dari saya untuk teman-teman yang merasa diremehkan atau ingin mencapai kesuksesan tapi ingin menyerah. Jadi kalau kalian lempar pakai batu itu jangan kalian lempar balik, tapi kalian kumpulkan batu-batu itu dan mulai membangun rumah. Satu rumah itu sudah jadi, kalian boleh mengajak orang-orang yang melempar batu itu tadi untuk masuk ke rumah dan menikmati apa yang mereka lemparkan. Terima kasih dari saya, Pembeli Indonesia. Semoga presentasi ini bisa menginvest teman-teman dan bisa membantu atau membuat pola pikir baru teman-teman untuk meraih kesuksesan. Yang penting jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Kita bisa sukses asalkan kita bisa bekerja keras dan terus berdoa. Dan jangan lupa kita ajak orang lain di sekitar kita yang selalu mensupport kita untuk bisa sukses dan bisa bahagia. Kita harus bisa bahagia dengan cara kita sendiri, dan orang itu harus bisa bahagia dengan cara mereka sendiri tanpa kita tuntut atau kita pressure dengan cara kita. Sekian, terima kasih. Stay safe and stay healthy semua.